Di mana dalam 5-6 tahun yang lalu ini kan negara sebenarnya sudah kadung dikuasai oleh oligarki. Nah, persoalannya Prabowo mau nggak melepaskan pengaruh-pengaruh oligarki itu? Ternyata memang tidak mudah. Tapi memang Pak Prabowo sudah berusaha itu. Tapi memang kekuatan oligarki, kekuatan Jokowi ini sangat masih kuat sekali. Presiden sudah bilang tidak ada perlakuan khusus, usut sampai tuntas secara hukum. Tapi biasanya Bang Gufron kalau sudah menyangkut nama-nama besar, korporasi, konglomerasi, raksasa bukan lagi besar, raksasa. Yang kata Bang Gufron tadi menyebutkan namanya saja itu dulu takut sekali begitu ya. Sekarang apakah kita bisa lebih optimistis? Sudah ada pernyataan presiden seperti itu. Bisakah kita lebih optimistis bahwa ini tidak hanya akan berhenti sampai pagarnya dibongkar kemudian case close, atau mungkin hanya dalam tanda kutip figuran-figuran saja nanti yang dihukum? Bisakah sampai betul-betul menyentuh aktor utamanya, Bang Gufron? Lebih percaya tidak kali ini bisa? Saya tidak yakin. Masih tidak yakin juga? Ya, karena lihat pengalaman-pengalaman yang lalu, ketika antara kekuasaannya, penguasa dan pengusaha itu nggak bisa dilepaskan. Dimana dalam 5-6 tahun yang lalu ini kan negara sebenarnya sudah kadung dikuasai oleh oligarki. Nah, persoalannya Prabowo mau nggak melepaskan pengaruh-pengaruh oligarki itu? Ternyata memang tidak mudah. Tapi memang Pak Prabowo sudah berusaha itu. Tapi memang kekuatan oligarki, kekuatan Jokowi ini sangat masih kuat sekali. Tinggal pertarungannya seberapa besar dorongan publik untuk Pak Prabowo supaya tidak lagi di bawah bayang-bayang oligarki peninggalan Jokowi. Itu sih sebetulnya. Penguasa dan pengusaha itu cuma beda ya. Ya. Tapi seringkali itu tergantung mau jadi teman atau mau jadi lawan ya. Ya. Dan Pak Prabowo saya yakin sepertinya berusaha untuk mencari teman yang bisa diajak kerjasama. Kalau dalam pagar laut ini, menurut Anda Pak Prabowo akan konsisten dengan sikapnya? Akan konsisten. Oke. Tapi tidak sekedar masalah pagar bambu, saya bilang. Dari awal saya sudah bilang, jangan kita terlalu fokus kepada pagar bambu karena pagar bambu adalah bagian kecil dari upaya yang sistematis TSM ya, saya bilang, untuk mencaplok lautan untuk kepentingan oligarki yang raksasa ini katanya. Yang katanya ya. Saya tetap akhirnya pada kesimpulan bahwa ya mereka manusia biasa. Yang makan tidak lebih dari 3 kali. Ada usianya, sebentar lagi juga kita akan meninggal, mati, selesai. Jadi apa yang harus kita takutkan, Mbak? Aguan manusia biasa buat saya. Jadi maksudnya apakah Bang Gufron sedang mengirimkan pesan untuk aparat penegak hukum kita? Ya nggak usah takut. Ngapain? Saya yakin dia juga sedang tenang, sedang tidak nyaman tidur. Sudah gelisah, mereka juga sama. Dan saat ini mereka sedang terpojok. Jadi momentum Pak Prabowo untuk segera ambil alih, bereskan semua kerumetan yang dilakukan oleh peninggalan Jokowi. Pak Yeka. Yes. Makin Bang Gufron bicara kita makin ngeri nih. tapi si paling pemberani. Tapi kan sebetulnya ada semangat bahwa hukum tidak boleh pandang bulu. Intinya kan seperti itu Pak Yeka ya. Kemarin saya bicara juga dengan nelayan. Nelayan yang ikut membongkar Pak. Nelayannya bilang kayak begini. Kami yang kerepotan, yang dibuat susah, kami juga yang harus ngebongkar. Harusnya mereka ini yang bongkar. Betul. Gitu kan Pak. Ya. Negara sudah kandung harus mengeluarkan tenaga, biaya untuk membongkar. TNI Angkatan Laut sampai nurunin rampur amfibi itu kan. Terus mungkin ada rasa takut, tapi yang berbuat itu sekarang mereka melihat kita capek-capek ngebongkar mungkin ketawa-ketawa juga ini. Jadi mereka itu harus diapakan Pak seharusnya ya, supaya
supaya tidak hanya pidana, oke, pidana kita berharap memang dipidana. Tapi untuk ganti rugi persoalan pembongkaran ini sajalah, saya lihat komen-komen netizen juga pada bilang mereka yang harusnya bayar, mereka yang harusnya bongkar. Bisakah dituntut sampai itu dulu Pak sebelum kita bicara pidananya? Ya sepakat, karena juga saya yakin anggaran yang digunakan Angkatan Laut untuk membongkar pun kan itu pasti bersumber dari APBN ya. Jadi itu harus dipertanggungjawabkan mengapa ada APBN digunakan untuk sesuatu yang sebetulnya tidak direncanakan, gitu ya. Jadi pengusutan ini penting, dan itu silahkan aparat penegak hukum untuk mengusutnya secara tuntas dan gamblang. Seperti tadi keinginan Pak Gufron, tidak perlu ada yang ditakuti lagi, gitu ya. Nah, tinggal sekarang ya kita menanti saja keseriusan dari baik itu KKP, kata kepolisian, bahkan sekarang sudah ada juga yang melapor kepada KPK, monggo. Tapi yang saya khawatirkan adalah begini, di Indonesia ini begitu nanti isunya menjadi tidak terfokus, diberitakan akhirnya tiap hari bosen masyarakat, akhirnya turun lagi. Apakah nanti ini pun juga begitu gitu kan? Nah, saya berharap justru pemerintah bergerak cepat, karena misalnya begini, contoh, kan saya juga belum tahu ya, KKP ini selama ini meriksa kalau cuma untuk mendatangkan jaringan pantura tuh, kan lucu ya. Kalau cuma mau meriksanya, jaringan rakyat pantura. Ya, mestinya kan kalau untuk hal-hal yang sifatnya urgent seperti di Ombudsman, seperti contoh ya, Ombudsman gerak ya semua instansi diajak. Ya kalaupun mau melakukan penyelidikan gitu ya, mau mengusut, ya sudah panggil kepala desanya, panggil yang nama-nama ini dicapai, kan ada tuh. Itu atau paling tidak misalnya dicekal dulu gitu ya, takutnya bepergian nanti kan kayak Harun Masiku misalnya. Gitu kan, cekal dulu gitu kan. Nah, kan gampang itu. Jadi kalau misalnya negara kesulitan untuk menghadirkan hal-hal seperti ini kan lucu juga gitu. Nah jadi kalau menurut saya dalam kondisi seperti ini, mari kita berpacu dengan waktu, tunjukkan integritas, konsistensi dan komitmen APH ini untuk betul-betul menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Masyarakat menanti itu. Iya, Pak Eka tadi menyebutkan kepolisian. Tapi kepolisian itu juga salah satu pihak yang sebetulnya ikut ditunjuk Pak, cukup bertanggung jawab juga, karena kan ada masyarakat nelayan yang cerita begini, kan tidak mungkin mereka bambu segitu ratusan ribu bambu dibawa, tidak mungkin dengan mobil kecil, truknya itu kelihatan, melintas itu jalan kelihatan, ya. Petugas pasti lihat dong, nggak mungkin mereka bisa masuk kalau tidak ada izin, kayak semacam itulah Pak. Jadi diduga ada pembiaran juga dari tingkat kepolisian yang terkecil di daerah tersebut. Betul, sementara mereka sekarang jeruk makan jeruk gak tuh Pak? Harus betul. Mereka juga yang mengusut ini. Betul, bahkan dari keterangan masyarakat juga yang waktu diskusi dengan saya ini mengatakan bahwa itu dikawal juga gitu ya, ada backingnya gitu ya. Tetapi kan itu saya menganggapnya masih dalam bahasa rumor lah, artinya keterangan masyarakat yang perlu diuji, dan bagi saya, bagi Ombudsman hal seperti itu akan diminorkan dan kami akan pegang teguh tupoksinya mereka. Nah, karena Ombudsman tugasnya pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, salah satunya adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan tupoksi mereka. Jadi yang Ombudsman tutup ya jalankan tupoksi mereka sebagai penegak hukum dalam mengusut kasus ini gitu.